Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membahas salah satu kaidah tafsir, khususnya terkait tentang makna kata. Mari kita ikuti kaidah keempat yang akan kita bahas berbunyi fi tafsiril Qur'ani bi muqtadal lughati yura'il ma'nal aghlab wal ashhar wal afsah duna syadhi abil qalil. Saya ulang lagi. Fi tafsiril Qur'ani bi muqtadal lughati yura'il ma'nal aghlab wal ashhar wal afsah duna asyadhi abil qalili. Penafsiran Al-Quran yang berdasarkan bahasa haruslah menggunakan makna yang umum, masyhur, dan fasih, tidak aneh dan langka. Nah, terkait kaidah ini, ya teman-teman, di antara ulama yang banyak mengulang-ulang atau menyebutnya di dalam tafsirnya adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, dikatakan di sini, hadhil qa'idatu yuraddiduha kabirul mufassirin Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullah kathiran fi tafsirih. Artinya kaidah ini yaitu kaidah fi tafsiril Qur'ani bi muqtadal lughati yura'il ma'nal aghlab wal ashhar wal afsah duna syadhi awil qalili. Ini diulang-ulang ya dalam beberapa kesempatan dan dalam beberapa penafsiran yang dilakukan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Dan dikatakan juga bahwa tafsir ini, yakni tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ini di antara tafsir yang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan seseorang melatih diri sehingga memiliki malakah. Ya, malakah ini ya keahlian dalam menafsirkan dan melatih orang yang sedang mencari ilmu untuk bisa melihat mana ini tafsir yang benar, ya, sesuai dengan kaidah yang ada dan penerapannya terkait kaidah tersebut. Ya. Sarankan ya bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu tafsir dan penerapannya diantaranya adalah lewat mengkaji, mempelajari tafsir Mujarir. Ya, karena dalam tafsir ini banyak sekali kaidah-kaidah kebahasaan dan lainnya yang secara praktis itu ditampilkan dan secara praktis juga bisa kita lihat dalam penafsiran beliau ketika memilih ya satu pendapat dengan pendapat lain. Nah, tafsir ini atau kaidah ini ya paling umum digunakan untuk mentarjih suatu pendapat. Artinya dengan kaidah ini, melihat kaidah ini, menggunakan kaidah ini digunakan ya oleh Ibnu Jarir ya dalam kasus menilai suatu pendapat, mana ini yang paling kuat, mana yang bisa digunakan. Karena itulah pentingnya ya pentingnya kita untuk mempertimbangkan makna yang dominan, yakni makna yang terlintas dalam pikiran, makna yang terkenal, dan makna yang umum, tidak makna ambigu. Karena makna yang demikian itu bertentangan dengan asal kata atau asal makna.
Jadi artinya kalau kita menemukan makna suatu ayat atau makna suatu kata dalam Al-Quran, tetapi ya tidak menggunakan makna yang populer, tidak menggunakan makna yang umum, ya atau bahkan sebaliknya ambigu, ya aneh, kemudian sangat langka, tentu ini tentangan ya tidak sesuai dengan asal pemaknaan suatu kata. Karena itu kita menemukan Ibnu Jarir atau Bari ini sering mengatakan wala nastajizu ghaira hadzal qauli. Artinya kami tidak memperbolehkan pemaknaan selain makna ini. Jadi makna yang telah ia pilih. Li'annahu la yajuzu ya tafsirul Qur'ani illa bil asyari al-ma'rufi min lughatil Arabi. Karena menurutnya penafsiran Al-Quran itu tidak boleh dilakukan kecuali ya dengan makna yang masyhur, ya, ma'ruf dari bahasa Arab. Ya, dunan nadir, ya, tidak langka. Awil qalili, ya, sedikit, ya, awisyadi. Ya, syad ini artinya adalah normal. Fakathiran ma iradidu mithla hadal kana. Jadi banyak sekali Ibnu Jarir ini mengulang-ulang ya kata-kata semacam ini. Artinya beliau mengingatkan kepada siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran, hendaklah dia ya dalam memilih makna jangan kejebak pilihan makna itu yang ambigu, tidak terkenal, aneh, ataupun langka. Tetapi seharusnya dalam menafsirkan Al-Quran, ya, seorang mufasir dia memilih makna yang ma'ruf, yang dikenal, ya, dan berlaku di kalangan bangsa Arab. Nah, ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh yang dapat kita ambil ketika Ibnu Jarir atau Bari menafsirkan ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa bihi mutasyabiha. Yang kita jadikan sebagai contoh di sini adalah frase yang berbunyi wa bihi mutasyabiha. Ya, diartikan serupa dalam keutamaan. Jadi ada sebagian pendapat mengartikan bahwa wa bihi mutasyabiha, mereka didatangkan ya dengan buah-buahan yang serupa dalam keutamaan. Ya, tentu ya makna semacam ini tidak didukung oleh makna kebahasaan yang masyhur. Karena itu makna semacam itu tidak diperbolehkan digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Makna yang lebih tepat menurut Mujarir adalah serupa dalam warna dan bentuk, ya, tetapi berbeda dalam rasa. Jadi artinya menurut Mujarir bahwa orang-orang ahli surga ketika di dalam surga itu di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka diberikan kepada mereka berupa buah-buahan. Nah, buah-buahan ini ya serupa dalam bentuknya, warnanya ya dengan yang ada di dunia, tetapi berbeda ya dengan rasanya. Ya, karena tentu ya, kenikmatan rasa di akhirat nanti ya malah ain ru'at. Pandangan pun tidak pernah melihatnya, wala udunun sami'at. Ya, telinga pun tidak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbesit dalam pikiran seseorang. Karena itu ya makna yang paling tepat adalah bahwa mereka ini ya, diberikan rezeki buah-buahan ini serupa dalam bentuknya, dalam warnanya, tetapi rasanya berbeda. Karena apa? Ini alasannya ya karena menurutnya jumlah ayat sebelumnya mengisahkan bahwa para penduduk surga itu dianugerahi kenikmatan surga
yang oleh mereka dikatakan bahwa rezeki tersebut ya dalam hal ini adalah buah-buahan sama dengan rezeki di dunia. Ya, karena rezeki tersebut atau buah memiliki kesamaan dalam warna dan bentuk, tetapi berbeda dalam rasa. Nah, dengan demikian, ya makna diartikan mereka diberikan buah-buahan yang serupa dalam keutamaannya, ini tentu makna yang tidak bisa diterima. Nah, dalam hal ini ya Ibnu Jarir atau Bari mengatakan wa aula hadi ta'wilat bi ta'wilil ayah ta'wilu man qala wa utubi mutasyabiha fil launi wal manzari, ya. Jadi intinya Ibnu Jarir mengatakan bahwa di antara takwil, ya, takwil di sini adalah tafsir. Ya, beberapa kali sudah saya ingatkan bahwa di masa beliau ya, masih abad ketiga ya populer ya penggunaan kata takwil untuk menunjukkan tafsir, ya. Jadi artinya bahwa menurut beliau ya takwil atau tafsir yang paling menurutnya lebih utama dipakai adalah penakwilan yang mengartikan ya para ahli surga itu diberikan rezeki yang sama ya, dalam warnanya dan dalam bentuknya, ya dipandang itu oh sama dulu ini ya, tetapi rasanya berbeda. Nah ini ya ini nanti bisa dibaca sendiri terkait tentang penjelasan beliau kenapa ya beliau memilih penakwilan bahwa kesamaan itu adalah terletak dalam bentuk ya, atau warnanya, tetapi berbeda dalam rasanya. Oke, baik. Nah ini ya di antaranya dikatakan ya termasuk hal yang dikritiki oleh atau dikritisi oleh Ibnu Jarir atau Bari, yaitu penafsiran atau pemaknaan yang dikatakan waqad za'ama ba'du ahli al-arabiyati anna makna qawlihi wa utubihi mutasyabiyah ay mutasyabihun fil fadli, ya. Jadi kalau ada kata za'ama itu sama dengan idda'a, ya mengaku-ngaku artinya mengungkapkan sebuah pendapat tapi tidak ada dalil yang mendukungnya. Maka dalam bahasa Arab biasanya digunakan dengan kata-kata za'ama, idda'a, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ada sekelompok ahli bahasa atau linguistik ya, apa ya mengaku bahwa makna wa'utubi mutasyabih itu mutasyabihnya atau serupanya itu adalah dalam keutamaan. Jadi kullu wahid minhu lahu min manal fadli fi nahbi. Jadi setiap daripada buah-buahan tersebut ini memiliki masing-masing keutamaan. Mithul ladhi lil akhar, ya keutamaan sama ya atau serupa dengan keutamaan yang ada di buah lainnya. Nah ini tentu menurut Ibnu Jarir ya beliau mengatakan walaysa hada qaulan nastazizu at-tasyaghula. Jadi intinya pendapat atau ucapan semacam ini kita tidak boleh disibukkan ya untuk apa namanya mengambil atau merespon pendapat semacam itu bidilalati ala fasadi. Kenapa ya karena dilalah atau dalil yang dipakai ini sudah jelas apa namanya salah atau rusak. Kenapa sebabnya? Li khurujihi an qauli jami' ulama ahli ta'wil. Ya karena pendapat semacam itu tidak didukung oleh pendapat satupun ulama lain. Jika dikatakan wahasbu qaulin bi khuruji an qauli jami' ahli ilmi dilalatun ala khata'i. Jadi cukup kalau ada pendapat itu kok nggak didukung satupun dari pendapat ahli ilmu, maka pendapat itu bisa dikatakan adalah pendapat yang salah. Jelas ya. Jadi intinya
ya beliau ingin memberitahukan kepada kita terkait pentingnya kita melihat makna itu yang maklum masyhur, ya tidak boleh kita mengambil makna yang di luar daripada kemasyhuran tersebut. Maka beliau mengkritisi orang yang mengatakan makna ayat wa'udu bihi mutasyabiha diartikan serupa dalam keutamaan. Jadi yang benar, yang paling yang tepat menurut beliau adalah ya bahwa serupa itu dalam bentuk, dalam warna, tetapi rasa tetap berbeda. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman di juz 1 ayat halaman 393. Baik, selanjutnya ya, sebagai contoh ya terkait dengan kaidah yang kita bahas ini adalah ya ketika penafsiran yang apa namanya penafsiran yang terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Jadi mereka naudzubillah ya orang-orang ahli neraka itu mereka tidak pernah merasakan di dalam api neraka itu bardan. Badan ini ya artinya adalah hawa hawa dingin wala syaraba, dan mereka pun tidak merasakan dalam minuman itu. Nah, apa yang dimaksud dengan bardan ini? Al-bard, ma'ruf katanya. Al-bardan itu ya ma'ruf artinya adalah kedinginan ya. Bardan itu dingin. Wawa mayibritul jism, yaitu sesuatu yang membuat manusia ini merasa dingin. Ai burudatul hawa'i wa ghairihi. Baik itu sumber dinginnya itu berupa dingin angin atau lainnya. Nah, sebagian pendapat mengatakan la yadzuquna fiha bardan. Mereka tidak merasakan dalam neraka itu bardan. Yang dimaksud bardan di sini adalah yakni nauman. Ya, jadi ahli neraka itu tidak bisa merasakan tidur. Aila yanamuna finnari min ayyi aila yanamuna finnari. Artinya mereka tidak mampu atau tidak bisa tidur dalam neraka. Nah, maka di sini dipertanyakan min aina hadal makna jaa, ya kan? Jadi Ibnu Jarir mempertanyakan kok ada yang mengartikan bardan diartikan tidur itu dari mana? Ya, dalilnya apa? Gitu. Dikatakan qalu hada mawjudun fil lugha. Mereka mengatakan ada di apa namanya di bahasa itu bahwa apa namanya makna makna bardun itu diartikan nauman. Kemudian mereka membawa sebuah dalil ya bahwa apa anal barda yuqalu naumi wa dzalika anal insana idza kana yu'ani min syiddatil atsi famada yaf'al yanam fayubarridu alaihi dzaka harral atshi fasami mathalan mada yaf'al idza ishtadda al-'ats yanam fayadfi'u dzalika syiddatul 'atshi. Jadi artinya bahwa alasan yang mereka pakai makna bardun itu diartikan tidur ya karena manusia menurut mereka kalau merasa haus sudah tidur aja, nanti kan akan hilang rasa hausnya. Seperti halnya mereka mengatakan sebenarnya orang yang berpuasa merasa dahaga ya, dengan tidur akan hilang itu. Nah ini maka kenapa mereka mengartikan la yadzuquna fiha barda, tidaklah mereka dalam neraka itu merasakan barda atau merasakan tidur. Nah ini artinya mereka la yanamuna. Nah, pertanyaannya hal hadza wal makna al masyhur al mutabatir, apakah ini makna yang masyhur yang apa terlintas dalam pikiran kita. Jadi kalau ada misalkan ada orang ngomong gini ya, yamun yamun barid gitu. Yamun barid. Apa yang kita pahami? Apakah tidur? Enggak dong. Bardin atau barid
ya itu artinya adalah dingin. Nah, ini perlu saya ingatkan juga ya, dalam bahasa Arab ini memang ada mirip-mirip ya. Ada kata barid dengan barid. Ya, kalau barid ada alifnya, itu artinya adalah ya, cuaca dingin. Tapi kalau barid itu makna populernya diartikan yaitu pos. Jadi maktabatul barid artinya kantor pos. Nah, ini harus tahu. Maka ya makna bard ini diartikan apa namanya tidur, ini tidak diterima oleh Ibnu Jarir. Ya. Beliau mengatakan al-jawab la, al-makna al-masyhur bard ma yubridul jism. Ini makna yang masyhur ya terkait makna bard ini adalah segala sesuatu yang bisa mendinginkan ya badan seseorang. Nah, artinya apa? Bahwa mereka ini kan di dalam neraka panas luar biasa. Nah, mereka ini ya betul-betul merasakan siksaan itu dan tidak ada jeda sedikit pun, ya, tidak ada sesuatu yang menjadikan mereka ini merasa dingin ya dari panas yang mereka rasakan. Nah, ini karena itulah kenapa pentingnya kita dalam memaknai ya, selalu kita maknai dengan makna yang al-mutabadir ya ila adzan. Jadi sesuatu makna yang mudah terlintas dalam pikiran kita ketika kita sebut kata tersebut. Contoh ya, kalau kita mengatakan mana kursi, ya sudah. Kursi kan tempat yang kita tempatin duduk ya. Jangan kemudian kita takwilkan maknanya kursi itu adalah kekuasaan. Walaupun itu bisa jadi. Ya, misalkan ya, para DPR itu berebut kursi di parlemen. Ya bisa makna itu. Tapi kalau mutlak orang nyebut ngomong, ambilkan kursi. Ya sudah, makna kursi adalah makna yang terlintas dalam pikiran kita, yaitu apa? Yaitu tempat duduk. Jadi pahami ya? Nah, ini contoh apa namanya? eh, apa namanya? Beliau masih melanjutkan ya. Wa qalu la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Ya, bahwa la yat'amuna fiha bardan yubridu harras sa'ir anhum. Ya, jadi tidaklah mereka merasakan ya, di dalam neraka itu sesuatu yang bisa mendinginkan panasnya neraka, tidak ada ya. Bahkan minuman mereka ini pun ya tidak bisa merasakan minuman seperti minuman yang kita minum bisa menyegarkan, bisa menghilangkan dahaga, tidak. Minuman mereka ini ya dikatakan hamim. Ya, hamim ini ya apa namanya ya, sesuatu yang panas, ya panas membakar. Nah, karena itu ya, dikatakan bahwa pemaknaan yang mengatakan bahwa bardan ini adalah naum, ya, ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan makna yang uh, masyhur yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Nah, ini tadi yang dijadikan sebagai dalil ya oleh sebagian pendapat bahwa bardan itu diartikan tidur itu berdasarkan ucapan Al-Kindi ya, seorang apa namanya seorang penyair ya. Al-Kindi mengatakan baradat marashifuha alayya fasaddani anha wa ankubulatiha al-bardu, yang artinya ya angin menerpaku dan rasa kantuk dan tidur menjauhkanku darinya dan dari ciumannya. Ini karena dia ngantuk ya nggak bisa mencium apa namanya kekasihnya itu. Nah, kata bardun di sini kan kita bisa lihat ya, wa ankubulatiha al-bardu. Ya, awalnya kan aslinya adalah fasaddani al-bardu anha wa ankubulatiha. Ya, diakhirkan. Nah, di sini dikatakan yakni ya, bil bardi anu asu. Jadi diartikan bardun itu yaitu rasa ngantuk.
Wanaumu ingkana yubridu ghalil arsy, ya, dan juga diartikan ya tidur ya ketika mampu untuk menghilangkan rasa dahaga. Maka kenapa kemudian ya kata bardun ini diartikan tidur atau ngantuk, dan tentu ini adalah pemaknaan yang tidak masyhur. Nah, karena itu ya wa ta'wilu kitabillahi al-aghlab min ma'fikal arab duna ghairi. Ya, yang perlu kita tegaskan kembali adalah bahwa penafsiran Al-Quran itu yang harus memakai makna yang umum, makna yang masyhur ya di kalangan bangsa Arab ketika turunnya Al-Quran, bukan makna lainnya. Jelas ya? Ini yang harus dipahami. Ini contoh lain saya ambilkan ya supaya kita punya referensi yang cukup untuk membandingkan dari pendapat-pendapat yang ada. Ya, supaya kita tahu bahwa terkadang mufasir itu hanya copy paste, ya, tidak tidak ada analisa atau tidak ada analisis ya terkait pendapat yang diambil. Hanya nukul ya, menukil-nukil saja. Dan sebab kita lihat di sini ya kelihatannya As-Sa'di ini dan Ibnu Katsir ya milih pendapat yang rojih daripada pendapat yang marjuh. Dikatakan di sini ya ketika menafsirkan la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Kita lihat ya As-Sa'di dalam menafsirkan beliau mengatakan ai ma yubridu juludahum. Artinya sesuatu yang bisa mendinginkan kulit mereka karena terbakar api yang begitu dahsyat sehingga mereka ini pasti mereka menginginkan sesuatu yang bisa mendinginkan mereka. Tapi ditegaskan di sini la yadzuquna fiha barda. Mereka tidak merasakan ya apapun sesuatu yang bisa mendinginkan mereka. Wala ma yadfa'u dham'ahum, dan tidak ada sesuatu yang bisa menghilangkan rasa dahaganya. Nah, ini jelas. Jadi terlihat dari sini ya bahwa As-Sa'di memilih pendapat yang masyhur. Kita lihat sekarang Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 8 ayat halaman 307 dikatakan la yadzuquna fiha bardan wala syaraba ay la yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim wala syaraban thayyiban yataghaddawna bihi. Nah, ini ada tambahan makna di sini. Jadi Ibnu Katsir mengatakan ya bahwa orang-orang ahli neraka itu ya di dalam neraka tidak menemukan ya sesuatu yang bisa mendinginkan hati mereka. Ya, ini sudah ada tambahan ini. Tapi intinya sama ya, mendinginkan. Walaupun mendinginkan apanya, kalau yang As-Sa'di kan mendinginkan kulitnya karena terbakar. Kalau di sini mendinginkan apa? Mendinginkan hatinya. Ya, karena orang di kena api kan pasti meronta-ronta ya. Nah, di sini lebih melihat sisi psikologis ya, sisi psikologis. Kalau tadi kan sisi-sisi yang lahiriah yang As-Sa'di tadi. Keduanya ini tidak keluar dari makna awalnya yaitu apa? Bardan diartikan sesuatu yang mendinginkan. Oke. Sekarang kita lihat ya, tafsir Az-Zuhaili. Ya, beliau ini kan termasuk tafsir kontemporer ya, tafsirnya ini. Kita lihat juz 18 halaman yang ke-30. Kita lihat. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Ay la yadzuquna fi jahannama wa fil ahqabi bardan yanfa'uhum min harriha. Ini terlihat ya bahwa mereka orang-orang penduduk neraka jahanam atau neraka ahqab ya, mereka di dalamnya mereka tidak pernah merasakan rasa dingin yang memberikan manfaat mereka, artinya menolong mereka dari rasa panas. Kita lihat ya, kata bardan tetap diartikan rasa dingin. Kemudian ya, ini intinya
menerangkan bahwa azab yang beragam tersebut ini sesuai dengan dosa yang mereka lakukan, dosa yang mereka laksanakan ketika di dunia. Nah, sekarang kita lihat Syekhul Azhar, Syekh Sayyid Tontawi rahimahullah, ya, beliau tidak jauh dari pendapat jumhur, ya. Beliau mengatakan la yadzuquna fiha ay fi jahannam bardan ay syai'an yakhafu anhum harroha. Jadi tidaklah mereka di dalam neraka jahanam itu merasakan sesuatu yang bisa meringankan dari rasa panas yang mereka derita. Ya, min hawain barid, berupa angin yang dingin, au nasimin alil, itu ya udara segar. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kata bard ini tetap diartikan sesuatu yang mendinginkan, ya, tidak diartikan tidur atau ngantuk, ya. Baik, kita lihat sekarang Ibnu Asyur. Ya, Ibnu Asyur ini, ya, rekan-rekan, salah satu ulama Tunis dan sangat dikenal, ya, kemampuannya dalam penguasaan linguistik. Ya, sehingga cocok kalau banyak peneliti mengelompokkan bahwa tafsir At-Tahrir wa Tanwir ini termasuk tafsir lughawi ijtimai, atau yang dikenal dengan ijtimai adabi, ya, coraknya corak sosial dan juga corak sastra. Nah, terkait makna la yadzuquna fiha bardan, beliau mengatakan wal bardu ditul har, jelas, ya. Dingin itu adalah lawannya panas. Wa huwa tanfisun lil ladina adzabuhumul har ay la yughasuna binasimin barid. Jadi mereka pun ketika di dalam neraka ini tidak pernah merasakan udara segar, ya, udara yang menjadikan mereka ini mampu udara yang mampu mengurangi rasa panas mereka. Mereka tidak pernah merasakan itu. Ya, wal bardu aladzu ma yatubul mahru. Nah, rasa dingin itu adalah sesuatu yang sangat amat dinikmati bagi setiap orang yang kepanasan. Nah, ini. Nah, kemudian beliau menukil atau mengkonfirmasikan pendapat makna bard dengan naum ini dari mana sih? Ya, dikatakan wa an mujahidin wasudiyyi wa abi ubaidata wa nafarin qalilin. Ya, ada pendapat dari Mujahid. Saya katakan, ya, tidak semuanya pendapat Mujahid atau pendapat tabiin ini kemudian kita ambil semuanya, tidak, tetap, ya, ada koreksi, ya. Katakan, ya, wa'an Mujahid, artinya diriwayatkan dari Mujahid, Imam Mujahid. Mujahid ini siapa? Ini adalah muridnya Imam Ibnu Abbas. Ya, muridnya Ibnu Abbas, ya, Mujahid, Wasudi, wa Abi Ubaidah, dan sedikit katanya wa nafar qalil, ya sekelompok kecil lah yang menafsirkan bahwa kata bard ini diartikan tidur. Kemudian dikatakan bahwa mereka ini menyebutkan ada dua dalil syair katanya. Nah, maka Ibnu Asyur ini mengomentari wa ayyam ma kana fahamul ayati alaihi takallufun la da'iya ilaihi. Ini yang penting yang kita garis bawah ini, bahwa penafsiran apapun yang mereka lakukan atau mereka gunakan, yaitu memaknai kata bardun diartikan dengan naumun, ini adalah takallufun, ya, ada pemaksaan, ya, la da'iya ilaihi, yang tidak ada alasannya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya, pemirsa mohon berada, bahwa Ibnu Asyur melihat orang yang memaknai kata bard diartikan naum atau nuas, ya, ngantuk, ini adalah termasuk bentuk pemaksaan dalam pemaknaan. Ya, artinya apa? Artinya tidak ada dalilnya.
kami dipaksa untuk menjadi makna dalam penafsiran Al-Quran. Tentu penafsiran semacam ini adalah penafsiran yang baik, teman-teman. Saya kira cukup sekian ya pemaparannya, dan semoga ini bisa dipahami dengan baik. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.